Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pergerakan harga XRP dalam beberapa hari terakhir mencerminkan dinamika pasar kripto yang semakin kompleks, di mana faktor fundamental secara positif justru berbenturan dengan tekanan teknikal dan sentimen makro. Berdasarkan data terbaru, XRP sempat mengalami penurunan sekitar 3,71% dalam 24 jam terakhir dan berada di kisaran 1,43 sampai 1,44 US dollar. Harga dari XRP menunjukkan adanya tekanan jual dalam jangka pendek, teman-teman. Kemudian di balik pelemahan harga ini terdapat narasi yang menarik. Di satu sisi, adopsi institusional terhadap XRP terus menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini terlihat dari masuknya dana besar ke dalam produk ETF berbasis XRP di Amerika Serikat yang mencatatkan inflow atau dana masuk hingga 1,5 miliar US dollar per 18 April 2026, teman-teman. Kemudian lonjakan minat dari institusi tersebut menjadi indikator kuat bahwa XRP masih dianggap sebagai aset strategis dalam ekosistem kripto global. Jadi arus modal besar biasanya mencerminkan kepercayaan jangka panjang, terutama dari pemain besar yang cenderung memiliki analisis mendalam sebelum mengambil posisi. Selain itu, kabar mengenai uji coba stablecoin Ripple USD untuk penyelesaian transaksi oleh Mastercard itu juga memperkuat fundamental dari XRP. Jadi inisiatif ini menunjukkan bahwa teknologi yang dikembangkan oleh Ripple mulai mendapatkan tempat dalam sistem pembayaran global, khususnya untuk efisiensi transaksi lintas negara, teman-teman. Namun demikian, sentimen positif tersebut belum cukup kuat untuk menahan tekanan jual dalam jangka pendek. Jadi salah satu penyebab utama adalah rotasi pasar, di mana investor mulai memindahkan dana dari altcoin ke aset yang dianggap lebih aman seperti Bitcoin, teman-teman. Kemudian dominasi dari Bitcoin yang meningkat itu biasanya juga menjadi sinyal bahwa pasar sedang berada dalam fase defensif. Jadi dalam kondisi seperti ini, altcoin termasuk XRP cenderung mengalami tekanan karena investor mengurangi exposure resiko mereka. Kemudian selain faktor dari rotasi aset, kondisi makro global itu juga memainkan peran penting. Jadi ketidakpastian geopolitik termasuk perkembangan di kawasan Timur Tengah seperti Selat Hormuz itu memicu kehati-hatian di pasar keuangan secara keseluruhan. Ketika resiko global meningkat, investor cenderung mengambil posisi konservatif dan hal ini berdampak langsung pada pasar kripto yang dikenal volatil sehingga tekanan jual menjadi lebih dominan meskipun ada kabar fundamental yang positif, teman-teman. Kemudian dari sisi teknikal, grafik XRP menunjukkan tren penurunan yang cukup jelas sejak awal tahun sebelum akhirnya memasuki fase konsolidasi. Jadi harga XRP bergerak di sekitar area support penting di kisaran 1,42 US dollar, teman-teman. Jadi level ini menjadi krusial dalam menentukan arah pergerakan selanjutnya. Jika XRP mampu bertahan di atas area tersebut di angka 1,42 US dollar, maka peluang untuk konsolidasi atau bahkan rebound itu masih terbuka, teman-teman. Sebaliknya, jika tekanan jual berlanjut dan harga menembus di bawah 1,42 US dollar, maka resiko penurunan ke level berikutnya itu di sekitar 1,37 US dollar menjadi semakin besar dan ini merupakan zona support berikutnya yang perlu diperhatikan oleh para trader, teman-teman. Kemudian untuk indikator teknikal seperti EMA dan stokastik
itu juga menunjukkan sinyal yang masih cenderung netral hingga biris, meskipun ada tanda-tanda pemulihan kecil. Momentum belum cukup kuat untuk membalikkan tren secara signifikan, teman-teman. Kemudian volume perdagangan yang menurun lebih dari 35% dalam 24 jam terakhir itu juga mengindikasikan berkurangnya partisipasi pasar. Jadi kondisi ini seringkali mencerminkan fase menunggu di mana pelaku pasar belum mengambil keputusan besar, teman-teman. Kemudian yang menariknya, meskipun harga melemah, namun kapitalisasi pasar dari XRP ini masih berada di kisaran 88 miliar US dollar. Jadi hal ini menunjukkan bahwa aset ini memiliki basis investor yang kuat dan belum mengalami aksi jual besar-besaran secara panik, teman-teman. Kemudian dalam jangka pendek, arah XRP kemungkinan akan ditentukan oleh kombinasi faktor teknikal dan makro. Jadi pergerakan harga Bitcoin, kemudian perkembangan geopolitik, serta sentimen terhadap altcoin itu akan menjadi variabel kunci. Jadi secara keseluruhan XRP saat ini berada dalam fase yang bisa disebut sebagai tension zone antara fundamental bullish dan tekanan pasar jangka pendek. Jadi jika katalis positif seperti adopsi institusional itu bisa terus berlanjut, maka potensi kenaikan harga dari XRP itu masih terbuka, teman-teman. Namun demikian, untuk para investor itu tetap perlu berhati-hati terhadap volatilitas yang tinggi, mengingat kondisi pasar yang belum sepenuhnya stabil. Jadi strategi manajemen risiko menjadi sangat penting dalam menghadapi pergerakan XRP ke depan, teman-teman. Apalagi kita tahu bahwa untuk kondisi makro secara global, situasi yang ada di Timur Tengah ini masih belum pulih, teman-teman. Jadi kalau beberapa hari lalu Iran menyatakan membuka Selat Hormuz, namun hari ini terjadi informasi terbaru itu Iran kembali menutup Selat Hormuz, teman-teman. Nah, kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depan. Kemudian dengan berbagai informasi ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang XRP. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.